Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini Selasa 25 Agustus 2020 bersama Pastor Marcel Manggau CICM yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Tello, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa membuka pikiran hati kami untuk tetap mendengarkan sabda-Mu dan mewujudkan sabda-Mu itu dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan serta terang Roh Kudus-Mu, agar kami mewujudkan sabda-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu, dengan hati yang penuh ketulusan dan tanpa kepura-puraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini memberikan gambaran tentang kecaman Yesus yang sangat keras terhadap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dengan baik, maka kita akan menemukan kata keras dalam perkataan Yesus itu, yaitu kata celakalah, celakalah, dan celakalah. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus mengatakan demikian? Sebab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu melaksanakan apa yang menjadi kehendak mereka dan bukan menjadi kehendak Allah. Mereka mengatakan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Ini bisa dibandingkan dengan manusia yang memakai topeng. Topeng yang mereka pakai adalah topeng kerohanian. Memang kita bisa mudah mendapatkan sebuah topeng, entah itu di pasar seni maupun di toko, di mana banyak alat-alat seni, kerajinan dijual. Saat memakai topeng, wajah tidak lagi mudah dikenali, karena yang tampak di depan adalah wajah dari topeng yang dipakainya. Topeng bersifat sementara, tidak dapat digunakan terus-menerus, dan harus dilepas. Sekalipun seseorang sudah memakai topeng, dirinya bukanlah pribadi dari topeng itu. Sesungguhnya, dia tetaplah pribadi di balik topeng itu. Itulah kepribadian aslinya dan bukan topeng. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus memakai topeng kerohanian.
topeng kerohanian yang mereka pakai adalah dengan mengatakan hal-hal yang baik kepada jemaat, tetapi yang mereka katakan itu mereka tidak laksanakan. Mereka malah melakukan yang bertentangan dari mereka yang mereka katakan itu. Mereka hidup seolah di dalam kesempurnaan, tetapi sebenarnya jauh dari standar Allah. Bukan hanya di zaman Yesus terjadi demikian, tapi juga zaman sekarang ini di dalam kehidupan kita, di mana banyak orang memakai topeng kerohanian, atau bahkan mungkin kita sendiri atau saya sendiri. Orang-orang Farisi sangat rapi menutupi kebobrokan hidup dengan kesalehan palsu yang mereka tunjukkan kepada umat atau orang-orang Israel saat itu. Untuk orang-orang demikian inilah Yesus mengumpamakan mereka sama seperti kuburan yang bagian luarnya dicat putih, tetapi ternyata di sebelah luarnya, di sebelah dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Hanya bagian luar yang tampak bagus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bacaan Injil mengajak kita untuk merobek, membuang segala macam topeng kerohanian kita dengan topeng yang asli. Yesus mengajak kita untuk menampakkan dan menampilkan diri kita apa adanya. Sebab kita selalu yakin bahwa Tuhan akan membawa pelan-pelan kita menggiring kepada kesempurnaan hidup, walaupun kita tidak akan pernah menemukannya di dunia ini, melainkan nanti kelak ketika kita berada dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, perilaku kita yang berpura baik-baik itu hanya sementara. Sebab kata orang, durian masak, walaupun disimpan, disembunyikan di tempat yang sangat tersembunyi, tetapi aromanya pasti akan ketahuan dan tercium. Demikianlah apa yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebab perbuatan mereka yang tertutupi dengan kesalahan palsu ternyata dibongkar oleh Yesus. Maka terbongkarlah topeng kerohanian mereka. Maka itu, marilah saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, kita mengoreksi diri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita memakai topeng kerohanian? Jenis topeng kerohanian manakah yang kita pakai selama ini? Kepura-puraan, kemunafikan, ataukah kita menipu orang dengan berpura-pura baik? Padahal mungkin ada tujuan jahat kita di balik itu. Sebenarnya kita tidak perlu takut untuk melepas topeng-topeng kita itu. Sebenarnya tidak perlu takut orang tahu tentang kecacatan rohani kita. Sebab kita percaya Tuhan akan membantu kita untuk menyempurnakan kerohanian kita. Yang penting kita terbuka dan mau dengan tulus dibentuk oleh sabda Tuhan dan karya Roh Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan diri untuk dibentuk seperti kehendak Tuhan dan bukan seperti kehendak kita. Orang Farisi dan ahli Taurat membentuk diri mereka sendiri seperti kemauan mereka. Sabda Tuhan yang mereka wartakan hanyalah untuk mengelabui orang lain. Sekarang ini banyak orang yang mengelabui umat dengan kata-kata manis tentang sabda Tuhan. Padahal di ujung kata-kata manis tentang sabda Tuhan itu ada keinginan tersembunyi, yaitu untuk mendapatkan uang atau materi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pencinta insani dimanapun Anda berada, manusia memang dapat menipu sesamanya, tetapi tidak akan pernah mungkin dapat menipu Tuhan, sebab Tuhan itu Maha Tahu. Kita akan selalu ditelanjangi jika kita tidak jujur dan kita tidak tulus dengan apa yang kita katakan dan kita pikirkan. Marilah mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan
membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mau dibentuk, membuka hati kita sebagaimana adanya, sehingga orang melihat bahwa karya Tuhan ada dalam diri kita dan mau juga mengikuti karya Tuhan itu dalam kehidupan yang tulus dan jujur dan bukan dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Semoga Tuhan membimbing kita sampai ke sana. Amin. Marilah sebelum kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kekal dan kuasa, kami berterima kasih bahwasanya Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk melihat diri kami dan untuk mengoreksi diri kami. Bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar hati kami senantiasa terbuka demi untuk perubahan seturut dengan kehendak-Mu. Dan semua kiranya diri kami boleh menjadi pewartaan sarana pewartaan kerajaan-Mu yang tulus, tanpa kepura-puraan kepada sesama dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang senantiasa kita doakan, seluruh karya baik kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.